Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Makri, NIM 2122031, Prodi Pendidikan Agama Islam, Lokal A, Semester 1. Tujuan membuat video ini untuk mengikuti UTS mata kuliah Keminangkabauan dengan dosen pengampu Suci Agustia. Baiklah, langsung saja masuk ke soal yang pertama. Jelaskan mengapa adat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Minangkabau merupakan salah satu suku di Indonesia. Penulisan matrilineal sebagai sistem kekerabatannya, di mana pembentukan garis keturunan diatur menurut garis perempuan. Sistem kekerabatan Minangkabau, penggunaan rumah gadang itu sebagai simbolnya. Lalu setiap keturunan perempuan berhak untuk menghuni rumah gadang tersebut dan anak-anak mereka dibesarkan dengan pembiayaan harta pusako yang mendidik dan mengawasi anak-anak keluarga matrilineal adalah ibu dan saudara laki-laki ibu atau mama, serta orang-orang dewasa yang lain di rumah gadang. Filosofi matrilineal yang berperan untuk memproteksi masyarakat dari permasalahan sosial yang dapat mengganggu stabilitas kesejahteraan suatu keluarga. Baiklah, soal yang kedua. Jelaskan sistem kekerabatan orang Minangkabau. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, adik, paman, cucu, kakek, nenek, dan seterusnya. Secara umum, sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, ibu, atau keduanya. Suku Minang memiliki sistem matrilineal, di mana kesejahteraan seorang anak menjadi tanggung jawab bersama keluarga besar ibu yang dipimpin oleh mama, saudara laki-laki ibu. Masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal, yakni kekerabatan yang menarik garis keturunan ibu. Artinya, suku seseorang di Minangkabau itu mengikuti suku ibunya. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat beserta tujuannya. Tanah ulayat adalah suatu lahan yang dikuasai oleh nini amama, kepala suku, atau datuk. Secara hukum adat, tanah ulayat ini diserahkan pengelola dan pemanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada. Bertujuan untuk sosial dan ekonomi, misalnya untuk membuat perumahan, fasilitas umum, sosial, persawahan, serta perkebunan. Dan adapun jenis-jenis tanah ulayat ini, di antaranya tanah ulayat nagari itu bertujuan dan dikuasai oleh nini amama bertujuan untuk kerapatan adat nagari. Yang kedua, tanah ulayat suku, di mana penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku. Yang ketiga, tanah ulayat kaum, di mana penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh kepala waris. Dan yang terakhir, tanah ulayat rajo, di mana penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua garis keturunan ibu. Dan adapun soal yang selanjutnya yaitu soal yang ketujuh, di mana soalnya tulislah filosofi rumah gadang beserta jenisnya dan jelaskan fungsi rangkaian beserta jenisnya. Baiklah, saya akan menjawabnya. Di mana filosofi rumah gadang itu, rumah gadang merupakan perlambang
suatu kaum dalam satu negari, serta sebagian pusat kehidupan dan kerukunan seperti tempat bermufakat keluarga kaum dan melaksanakan upacara adat istiadat, pengangkatan penghulu, perkawinan, dan kematian dan lain sebagainya. Dan adapun makna dan filosofi rumah gadang ini, yang pertama gonjong. Bentuk gonjong berkaitan dengan cerita di mana orang Minangkabau menang dalam adu domba dengan raja dari Jawa pada zaman itu. Lalu yang kedua, yang terdapat ukiran. Ukiran ini adalah seni rupa di mana seni bangunannya yang begitu indah yang terdapat di Minangkabau. Lalu yang ketiga, terdapat halaman. Halaman ini tidak bisa dipisah dengan rumah gadang tersebut. Yang keempat, lantai. Yang kelima, atap. Lalu yang keenam, dinding. Yang ketujuh, kamar. Dan adapun jenis-jenis rumah gadang tersebut. Yang pertama, rumah adat Padang Gonjong Ampe Baanjong. Yang kedua, rumah gadang Gonjong Limung, rumah gadang Gonjong Basi Bak Baju, rumah gadang Gajah Maharam, rumah gadang Batingke, rumah gadang Sarampi Pape. Baiklah, dan adapun fungsi rangkiang beserta jenisnya. Fungsi rangkiang ialah untuk keperluan rumah tangga yang berupa barang-barang yang tidak bisa dibikin sendiri. Telah ada rangkiang si tinjau lawi untuk membelinya. Begitu juga untuk keperluan makan sehari-hari. Telah ada rangkiang si bayau-bayau. Pada musim paceklik, untuk mengatasinya ada rangkiang si tanggung lapa. Berikut jenis-jenis rangkiang. Yang pertama, rangkiang si tinjau lawi, yaitu tempat menyimpan padi digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak bisa dibikin sendiri. Lalu yang kedua, rangkiang si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Yang ketiga, rangkiang si tanggung lapa, tempat menyimpan padi cadangan digunakan pada masa atau pada musim paceklik. Lalu yang keempat, rangkiang kacik atau rangkiang kecil, yaitu digunakan untuk menyimpan padi, digunakan untuk benih sawah. Soal yang ke-8, sebutkanlah lembaga pendidikan yang ada di Minangkabau. Yang pertama ialah Rumah Tahfiz, yang kedua MDA TPA, yang ketiga Surau. Surau ini merupakan pendidikan yang tertua di Minangkabau. Bahkan sebelum Islam masuk ke Minangkabau, surau itu sudah ada. Dengan datangnya Islam, surau mengalami proses islamisasi tanpa harus mengalami perubahan nama. Selanjutnya, surau semakin berkembang di Minangkabau. Nagari di Minangkabau mempunyai masjid Bamasaji dan surau Basurau, yaitu untuk tempat ibadah. Ada satu pepatah, masaji tampek beribadah, tampek balapa bamaana, tampek baraja Al-Quran 30 juz, tampek baraja mengaji sah jobata. Itu artinya masjid dan surau menjadi pusat pembinaan untuk menjalin hubungan bermasyarakat yang baik, hablum minan nas, dan terjaminnya ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hablum minallah. Baiklah, cukup sekian jawaban UTS dari saya. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.